لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. Apa bedanya rukun umrah dengan wajib umrah? Jadi begini ya, rukun umrah itu makna mudahnya adalah pilar-pilar ibadah umrah. Karena ia pilar, maka jika satu saja rusak atau tidak dilaksanakan, maka robohlah ibadah umrah tersebut sehingga dipandang tidak sah. Rukun itu kan bahasa Arab ruknun, ya jamaknya arkan. Ruknun itu ya seperti pilar-pilar rumah begitu. Kalau pilar rumahnya itu sampai roboh, ya rumahnya roboh. Makanya para ulama mengumpamakan rukun itu seperti pilar supaya tergambar bahwa ini unsur terpenting dalam sebuah ibadah. Kalau sampai tidak ada atau dia rusak, maka hancurlah sebuah ibadah. Nah, rukun umroh itu ada 4. Yang pertama ihram, yang kedua adalah tawaf, yang ketiga adalah sa'i, yang keempat adalah menggundul atau memangkas rambut. Ya, jadi bahasa Arabnya 1 al-ihram, yang kedua at-tawaf, yang ketiga as-sa'yu, yang keempat al-halqu au at-taqsir. Itu penjelasan tentang rukun, ya. Nah, adapun wajib umrah atau wajibatul umrah, maka makna mudahnya adalah yaitu kewajiban-kewajiban di dalam umrah. Nah, namanya wajib berarti ya tidak boleh dilanggar juga. Hanya saja status kewajiban umrah ini di bawah rukun umrah. Maknanya apa? Walaupun hukumnya wajib, tetapi seandainya kewajiban-kewajiban umrah ini tidak dilakukan, entah sengaja maupun tidak, maka umrahnya tetap sah dan pelanggaran terhadap kewajiban itu wajib ditambal. Ya, wajib ditambal. Ya, itulah bedanya antara rukun umrah dengan wajib umrah. Nah, rukun umrah itu tidak bisa ditambal, gampangnya begitu. Kenapa? Karena ya, dia itu pilar. Kalau sampai nggak dilakukan atau rusak salah satu rukunnya, maka otomatis umrohnya hancur dan tidak sah. Tapi wajib umrah itu bisa ditambal. Walaupun wajib, tetapi tidak mempengaruhi keabsahan dari ibadah umrah. Seandainya orang melanggar kewajiban umrah ini, maka umrahnya tetap sah, hanya saja dia terkena ketentuan harus menambalnya. Nah, cara menambalnya bagaimana? Cara menambalnya adalah dengan membayar dam. Ya, dengan membayar dam. Bentuknya bagaimana? Bisa menyembelih kurban, bisa berpuasa, bisa juga bersedekah, tergantung jenis pelanggarannya seperti apa. Nah, fikih cara membayar dam itu bahasan tersendiri, bisa berbeda-beda tergantung jenis pelanggarannya. Ada yang ringan, ada yang menengah, ada pula yang berat. Ya, jadi itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah wajib umrah itu apa saja? Nah, wajib umrah itu sebenarnya hanya 2 saja. Diingat-ingat ini ya, hanya 2 saja wajib umrah itu, tidak banyak kok. Jadi setelah hafal 4 rukun umrah, hafalkan 2 wajib umrah ini. Apa 2 wajib umrah tersebut? Yang pertama adalah berihram dari miqat, dan yang kedua adalah menjauhi semua larangan ihram. Nah, jadi cuma itu saja. Berihram dari miqat dan menjauhi semua larangan ihram. Apa maksud miqat? Miqat itu adalah lokasi tertentu yang ditunjuk Rasulullah untuk memulai ibadah umrah atau haji. Jadi kalau seseorang dikatakan wajib berihram dari miqat, berarti dia wajib berihram, yakni wajib berniat untuk umrah atau haji dari lokasi tertentu yang telah ditunjuk oleh Rasulullah. Nah, miqat yang sudah disepakati oleh para ulama sebagai miqat yang sah itu ada 5. Yang pertama adalah Zulhulaifah, atau yang sekarang disebut dengan istilah Bi'ru Ali atau Bir Ali.
Yang kedua adalah Al-Juhfah. Yang ketiga adalah Yalamlam. Yang keempat adalah Qarnul Manazil. Dan yang kelima adalah Zatu Irqin. Nah, itu yang sudah disepakati keabsahannya sebagai miqat. Ada pula yang masih diperselisihkan oleh para ulama keabsahannya, yakni miqat dari Jeddah. Sebagian ulama ada yang berpendapat miqat ini sah digunakan sebagai titik awal untuk ihram. Ada pula ulama yang berpendapat tidak sah. Ya, tergantung siapa yang diikuti ya. Oke. Nah, jadi itu untuk miqat. Nah, adapun menjauhi semua larangan ihram, maka itu dibahas dalam bab khusus ya. Jadi larangan ihram itu misalnya seperti memakai parfum, memakai pakaian berjahit, berjumbu, melakukan akad nikah, berhubungan suami istri, dan lain-lain. Jadi intinya dua itu ya, saya ulang lagi, wajib umrah cuma dua. Satu, berihram dari miqat. Yang kedua, menjauhi semua larangan ihram. Nah, jika rukun umrah dan wajib umrah sudah jelas, maka sunnah umrah tidak perlu dibingungkan lagi. Sebab namanya sunnah itu kan sifatnya penyempurna saja. Dinamakan sunnah umrah berarti dia hanya menyempurnakan ibadah umrah. Alangkah bagusnya jika dilakukan, tapi seandainya ditinggalkan, entah lupa, entah karena nggak tahu atau nggak sengaja, maka ibadah umrah tetap sah. Contoh sunnah umrah apa? Misalnya mandi sebelum ihram, jima sebelum ihram, bertalbiyah sepanjang jalan dari miqat sampai Mekah, tawaf dengan mendekat ke Ka'bah, mengusap dan mencium Hajar Aswad, dan lain-lain. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal muharram lil hajj wal umrah.